77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat 7? Jumpa lagi dengan saya Salama di 77 Podcast, hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Sobat 7, pada hari ini kami ketemu dan berjumpa dengan salah seorang, saya katakan alumni dari pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga. Tidak lain dan tidak bukan, saya akan berpantun dulu kalau begitu untuk memperkenalkan beliau. Berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan suasana hati yang gembira telah hadir orang yang kita cari, Dr. Amalia, alumni PKA. Ya, begitu Sobat 7 telah hadir bersama kami alumni dari PKA. Mungkin Ibu Dr. Amalia bisa memperkenalkan diri dari jabatan dan sebagainya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat 7 semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Amalia Mkes, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, alumni PKA 3 Angkatan 3 Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kami akan menyapa Sobat 7 semuanya di hari yang berbahagia ini. Iya. Sobat 7 sudah kenal, jadi kalau nanti pada saat Sobat 7 yang ada di Kota Palembang berkunjung ke Rumah Sakit Palembang Bari mungkin bisa bertemu dengan Wakil Direktur. Ini adalah kesempatan yang mungkin agak susah karena belum tentu kita ke Palembang Bari ke rumah sakitnya ketemu sama Wakil Direktur. Ini adalah kesempatan yang mungkin sangat-sangat langka barangkali ya. Baik, saya panggilnya Bu Amalia, Bu Dokter atau bagaimana nih? Biasa saya sehari-hari Bu dipanggil Dokter Amel Ya, saja. oke, Ya. Dokter Amel. Iya. Baik, jadi Sobat 7 kami akan menyapa beliau dengan panggilan Dokter Amel. Iya. Baik Dokter Amel, sebelumnya kami ucapkan selamat dulu. Kami lihat di sini ada piagam, mungkin Bu Amel bisa Bu Amel ya bisa bercerita. Ya, alhamdulillah hari ini di penutupan Diklat PKA Provinsi Sumatera Selatan saya diberikan apresiasi mendapatkan juara kedua dari pada penilaian selama Diklat PKA lebih kurang 3 bulan ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, para Widyaiswara dan seluruh peserta juga selama ini, dukungan dari panitia dan dukungan dari mentor dan ibu coach kesayangan kami sehingga kami bisa mendapatkan nilai sangat memuaskan dan menjadi juara kedua di dalam kepesertaan kami di PKA Angkatan 3 Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Sobat 7 tadi menyambung piagam di dada Ibu Amel juga sudah tersematkan ya pin alumni dari PKA. Semoga ini bisa menjadi hubungan kita yang mungkin bisa terkoneksi setiap waktu bahwa Ibu adalah salah satu alumni dari BPSDMD Provinsi Sumsel. Baik, Ibu Amel, apa yang menurut Ibu, mengapa Ibu bisa memenuhi kualifikasi sehingga mendapatkan nilai sangat memuaskan? Ya, untuk komponen penilaiannya mungkin banyak sekali aspek ya Ibu ya, karena memang ketika kami memasuki di penilaian selama di Diklat kami memang dituntut untuk menjalankan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, sehingga mungkin dari ketiga elemen tersebut kami memenuhi kualifikasi sehingga menjadi salah satu. Boleh kami tahu inovasi yang sudah dilakukan Ibu Amel? Ya, dan saat ini kami memang melakukan aksi perubahan dengan judul remote. Remote TV? Iya, remote seperti ini ya Bu ya, ini ya. Jadi remote itu adalah rekam medis elektronik terintegrasi. Ya. Jadi itu yang kami buat dengan harapan dapat mendukung transformasi digitalisasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Pemerintah saat ini. Iya. Rekam medik sebenarnya sudah lama kita dengar ya Bu Amel. Kira-kira apa perbedaan sebelum Ibu Amel melakukan inovasi dengan sekarang dengan adanya rekam medik yang tadi remote tadi Bu Amel? Boleh bercerita kepada kami? Ya, yang jelas memang di era revolusi industri 4.0 memang tuntutan transformasi digitalisasi memang benar-benar menjadi kewajiban dan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Kementerian Kesehatan agar seluruh fasilitas kesehatan itu menjalankan transformasi, salah satunya adalah transformasi teknologi kesehatan dan salah satunya adalah transformasi di bidang pelayanan rekam medik. Memang saat ini seluruh fasilitas kesehatan dituntut untuk melaksanakan pelayanan rekam medis secara elektronik. Manfaatnya jelas terasa Ibu ya, karena kita memang baru melaksanakannya. Yang jelas adalah efisiensi waktu
efisiensi biaya dan efisiensi SDM. Itu yang kami baru rasakan. Oke, efisiensi waktu bagaimana ceritanya itu? Kalau efisiensi waktu, karena selama dokumentasi rekam medis secara manual, butuh waktu lebih kurang 20 sampai 30 menit ya. Jadi pasien lama nunggu tuh? Iya, jadi dokter dan PPA lainnya, misalnya perawat, mengisi secara manual banyak sekali Bu. Padahal Jadi pekerjaannya mungkin banyak iya, ya, karena memang selain melakukan visitasi kepada pasien, visite harus melengkapi dokumen rekam medis yang sangat banyak ya, mulai dari dokumen persyaratan akreditasi dan persyaratan sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga memang membutuhkan waktu yang lama. Efisiensi waktu. Iya. Kemudian apalagi efisiensi waktu? Selain itu kita pasti efisiensi SDM. Karena SDM memang penyimpanan rekam medis kan saat ini manual di lemari secara sentralisasi, butuh ruangan yang sangat besar. SDM-nya juga. Jadi dengan adanya remote ini kita sudah berhitung kita akan berhemat di 50% untuk tenaga rekam medis. Ya, berarti ada penghematan seperti itu dari efisiensi waktu. Dan satu lagi efisiensi biaya. Biaya dari mana? Karena biaya dokumentasi rekam medis manual kan butuh biaya percetakan. Iya, jadi kertas-kertas yang sudah dicetak untuk formulir rekam medisnya. Sehingga dengan harapan kita semua bisa elektronik, sehingga biaya cetakan itu akan kita tekan. Betul. Dan satu lagi, tidak rentan terhadap kehilangan mungkin. Kalau rekam medik dengan secara manual selama ini kan mungkin kertas-kertas dimakan rayap dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Amelia. Iya, memang saat ini dengan remote nanti penyimpanannya juga akan dalam server. Cloud, seperti di dalam server tersendiri kita akan kembangkan. Pada saat mencari kita butuh, kita langsung seperti itu. Jadi mungkin lebih aman ya Sobat 7 semua. Baik, ya. Sobat 7, ini memang suatu inovasi yang tidak hanya harus di rumah sakit, mungkin apapun yang mungkin bisa dilakukan oleh para aparatur sipil negara dalam meningkatkan pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, efisiensi tadi, SDM juga nanti mungkin berkurang, tapi bukan berarti bahwa kita akan terjadi pengurangan SDM, tetapi paling tidak SDM yang seharusnya mengerjakan A bisa mengerjakan B seperti waktu itu. Pelayanan kepada pasien dan lebih pasti panjang, biayanya juga. Itu. Baik, itu manfaat, tujuan sudah kita sampaikan manfaat. Kira-kira dalam Bu Amel melaksanakan inovasi remote tadi, dukungan stakeholder atau pihak yang terlibat itu bagaimana di dalam aksi perubahan? Ya, alhamdulillah dukungan remote ini sangat luar biasa ya, karena memang didukung langsung oleh mentor kami, Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, Dr. Haja Makiani, SHMM Mars, sangat memberikan support yang luar biasa dengan menyediakan SDM dan sarana prasarana untuk pengembangan remote ini. Selanjutnya juga dukungan dari Bapak PJ Wali Kota, Bapak PJ Sekda, Ketua DPRD dan semua stakeholder yang terkait. Sangat mendukung karena manfaatnya Ibu yang diberikan terhadap remote dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang stakeholder internal dan stakeholder eksternal benar-benar berkolaborasi dalam pencapaian output pelaksanaan remote ini. Jadi dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan kepada dalam proses pelaksanaan rekam medik. Kira-kira ada dari masyarakat yang merasa bahwa mereka terbantukan dengan adanya inovasi itu? Iya, pasti sangat terbantukan karena memang saat ini kita memang masih membangun di rekam medis elektroniknya itu baru dirawat inap. Untuk jangka menengah setelah ini kami akan menyelesaikan di rawat jalan dan intensif, sehingga pasien-pasien itu akan sangat merasakan percepatan pelayanan. Dan juga untuk masyarakat, Ibu kalau memang nanti akan berobat misalnya dari Rumah Sakit Bari ini sudah ada rekodnya, berobat ke rumah sakit lain itu akan langsung mudah melihat hasil pelaksanaan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Karena remote ini Ibu akan terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehatnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita tapi dalam proses itu sudah? Iya, ini lagi proses karena memang kita baru menyelesaikan, kita baru implementasi dan per 31 Desember kita akan mensinergikan integrasinya ke aplikasi Satu Sehat. Iya. Jadi tidak hanya di Sumsel, tidak hanya Rumah Sakit Sumsel, tapi mungkin seluruh bisa bisa mendapatkan. Bisa melihat. Mudah-mudahan kita sehat, tapi pada saat kita melakukan pengobatan kita tidak perlu susah-susah. Tidak perlu susah-susah tenaga medis untuk mencari rekam medik dari pasien tersebut, cukup dengan mengklik mungkin bisa akan lihat riwayat riwayat pengobatannya yang dilakukan. Baik, Sobat 7, ini inovasi yang mungkin sangat bermanfaat khususnya bagi kita dalam meningkatkan pelayanan bidang kesehatan. Selain tadi stakeholder yang sudah mendukung dari PJ, Bupati dan sebagainya,
EPJ Wali Wali Kota. Kota yang sangat mendukung karena beliau merasakan manfaat ini ya. Beliau merasakan bahwa manfaat ini akan mampu mempercepat waktu pelayanan sehingga pasien yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari akan bisa cepat terlayani, baik seperti itu. Ada lagi Bu Amel pengalaman mungkin pengalaman menarik yang Ibu Amel rasakan selama melaksanakan aksi perubahan. Kira-kira. Iya, memang aksi perubahan ini karena memang merupakan proyek berkelanjutan ya Bu Em ya. Jadi perlu SDM, perlu tim efektif. Jadi kita memang menggerakkan, saya selaku project leader dan memberdayakan tim efektif. Suka dukanya ya pasti karena memang keterbatasan waktu kita juga waktu melayani juga, dan tim efektif juga salah satunya adalah tim IT. Tim IT-nya keunggulan daripada remote ini adalah benar-benar dikembangkan oleh tim IT-nya Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Jadi biasanya kalau orang memakai vendor, kita benar-benar memakai homemade-nya Rumah Sakit dari manfaat dari remote, tetapi proses untuk remote itu yang ada efisiensi. Jadi mungkin kalau yang lain mungkin mereka butuh vendor yang mungkin dananya luar biasa. Tapi dengan kemampuan dari tim IT yang ada di Rumah Sakit Daerah Palembang Bari, mungkin itu salah satu. Jadi ada kebanyakan suka mungkin Bu Amel terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan. Bu Amel, baik. Apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini terkait dengan remote inovasi yang sudah Ibu lakukan, bisa kita simpulkan, Ibu bisa closing statement terkait dengan apa yang sudah disampaikan, silakan. Ya. Sobat 7 semua, aksi perubahan remote rekam medis elektronik terintegrasi ini sangat bermanfaat untuk pasien dan masyarakat. Selain itu juga sangat bermanfaat untuk institusi pemerintahan dan institusi pendidikan. Diharapkan dengan remote dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari serta memberikan kemudahan bagi pasien, masyarakat, institusi pemerintah dan institusi pendidikan. Ayo, kalau jika ada keluhan atau penyakit yang diderita, jangan ragu, datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Dengan remote semua akan kita layani dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih nyaman untuk pasien dan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Oke, jadi ingat remote, ingat Dokter Amel. Ya, seperti itu. Baik, Dokter Amel, kami juga tunggu nih keberlangsungan di jangka menengah, jangka panjang, tidak hanya putus di jangka pendek. Kami harapkan bahwa ini akan terus berkelanjutan dalam upaya kita meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan, khususnya di Kota Palembang. Baik, terima kasih Sobat 7. Izin kita akan tagline di 77 TV ini, kami ada tagline sebagai motivasi bagi kita semua. Kita akan sama-sama Ibu Amel, 77 bersatu mencapai tujuan. Baik Sobat 7, terima kasih untuk bersedia hadir dan mampir di channel YouTube kami. Kami harapkan untuk terus memberikan saran yang membangun, selalu memberikan like yang banyak, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Terima kasih atas kehadiran, atas kesediaan Sobat 7 untuk menonton channel YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.